Halo pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami di TVRI Kalimantan Tengah. Seperti yang saya sudah sampaikan juga tadi pemirsa, hari ini kita akan juga berbincang bersama dengan salah satu narasumber yang luar biasa di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu mengenai HASI, kenalkan potensi wisata dengan bersepeda. Di sini ada Noriko, selamat pagi. Selamat pagi. Saya panggil abang atau apa nih? Panggil itu aja Mas atau Om boleh. Mas atau Om ya? Ya kalau di komunitas sepeda ini biasanya juga ada panggilan-panggilan khusus ya Bang ya? Betul, jadi biasa itu kalau di komunitas sepeda itu manggilnya Om atau Tante. Oh, Om atau Iya. Tante. Jadi Om untuk panggilan yang laki-laki, Laki-laki, Tante untuk yang perempuan. betul sekali. Ini kan tadi juga sudah disampaikan ya, HASI. HASI ini apa sih Bang? Ya, Om, ya. iya. Jadi HASI ini Mbak Jessica adalah singkatan dari Hak Kumpul Sepeda Lipat. Nah, jadi nama HASI sendiri atau Hak Kumpul sendiri diambil dari bahasa lokal kita. Jadi hak kumpul itu berkumpul, Seli itu sepeda lipat. Jadi berkumpulnya teman-teman sepeda lipat. Gitu. Jadi di dalam HASI ini menaungi para pecinta sepeda Betul. lipat yang di Provinsi Kalimantan Tengah ya Ya, pastinya. betul sekali. Ini kalau boleh tahu penjaringan HASI ini seperti apa? Apakah kalau misalnya mau bergabung bisa mendaftarnya seperti apa? Atau ini memang di setiap kabupaten ada anggotanya? Iya. Nah, untuk HASI sendiri memang sangat heterogen, Mbak. Nah, jadi anggota HASI sendiri terdiri dari berbagai banyak lapisan masyarakat, dan untuk menjadi anggota ataupun Seli antusias, jadi itu sebenarnya bebas. Yang penting punya sepeda lipat atau belum punya juga boleh. Jadi itu bisa melalui nanya-nanya dulu melalui akun media sosial kita, ataupun juga bisa ke sekretariat gitu. Berarti kalau misalnya belum punya sepeda lipat nih, mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa ikut ya? Boleh, kalau mau Boleh, nyoba-nyoba dulu tanya-tanya boleh, dulu betul. Ya. Berarti sharing-sharing dulu karena Betul. kalau yang saya tahu nih pemirsa ya, Iya. sepeda lipat ini kan bukan harga yang murah ya. Iya, Iya. ada juga sih yang murah, Ada yang murah, ada, yang terjangkau murah, pastinya terjangkau. Tapi kebanyakan ya Om ya. Ya, tergantung spek juga gitu Mbak Jessica. Tergantung keperluan juga Betul, pastinya ya. Kalau santai mungkin beli yang biasa aja. Iya, ya. banyak. Luar biasa sekali tadi mulai terbentuknya HASI ini mulai dari 2021. 21, ya. Ini setiap tahun, kalau di tahun 2024 berarti tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Udah tahun banyak ketiga. event-event yang diadakan? Iya, banyak sih Mbak. Ya, jadi sebenarnya HASI sendiri itu dibentuk oleh salah satu pendirinya atau founder, itu ada Danrem 102 Panjung itu Bapak Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, dan juga Kepala OJK pada kala itu Bapak Otto Fitriandi, Kepala OJK Kalteng. Nah, mereka berdualah yang punya ide untuk menyatukan sepeda lipat di Kalimantan Tengah gitu. Nah, 2021 mulai kemudian saya dapat amanah jadi ketua umum itu, dan mulai kita buat event-event Mbak. Nah, jadi dulu kalau kita ada nih Mbak satu stigma plat KH gitu. Jadi KH kata banyak orang kurang hiburan. Oke. Nah, jadi kita coba itu untuk merubah image itu. Jadi KH itu kita ubah menjadi kesehatan hidup Mbak. Jadi kita menyadari bahwa Palangkaraya ini, Kalimantan Tengah ini kota yang sangat nyaman untuk berolahraga, apalagi khusus sepeda lipat gitu. Nah, dari situ kita buat banyak event. Pertama kali kita buat event itu goes lokal Mbak, fun bike, bekerja sama juga dengan Tahun berapa Bang? 2021. 2021 Jadi kita itu ada fun bike dengan kolaborasi sama Bank Kalteng. Jadi kita mendapat support gitu dari Bank Kalteng untuk buat event. Nah, kemudian berikutnya kita ada event 200 kilo itu ke Banjarmasin. Itu Mbak Jessica. 200 kilo. Betul. 200 kilo itu naik sepeda Bang. Naik sepeda gitu. Jadi kita sepedaan ke sana, kita punya misi bahwa kita juga bisa loh, Seli ini bisa juga untuk jarak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bertemu dengan komunitas Seli Banjarmasin. Nah, jadi kita di situ sharing, kemudian mengenalkan potensi wisata kita nih Mbak, yang ada di Palangkaraya dengan ke teman-teman Banjarmasin. Nah, kemudian beberapa waktu teman-teman datang ke Palangkaraya gitu. Ini kan 200 kilo ya Bang? Ya. Ini ada jeda-jedanya kah atau langsung? Ada jedanya sih. Jadi Kirain. enggak, jadi kita manage sedemikian rupa karena kita bagi jadi 6 etape. Jadi
4 water session, jadi itu kita berhenti sekitar 10-15, kemudian 2 itu kita checkpoint di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Berarti ini juga dipikirkan rute-rutenya nanti Betul. berhentinya di mana, Betul, ya. teman-teman kumpulnya Betul, di mana. gitu. Ini kan 200 kilo bukan jarak yang dekat ya Dekat, Bang ya. betul. Ini apakah ada persiapan khusus kah untuk agar staminanya bisa full ke Iya. Banjarmasin? Pastinya Mbak Jessica. Jadi kita kalau untuk event itu pasti kita persiapkan sedemikian rupa. Jadi Hasis sendiri memang kalau untuk event yang baik itu lokal maupun nasional yang kita buat atau kita ikuti, kita sangat memperhatikan betul tentang kesiapan, Mbak. Jadi jangan sampai kita buat event kemudian segala sesuatunya tuh nggak siap, baik itu fisik, kemudian memanage event, kemudian kita juga misi apa yang kita bawa. Salah satunya dengan mengenalkan potensi wisata gitu, Mbak Jessica. Sebelum juga kita nanti berbincang ya masalah juga bagaimana Hasi ini memperkenalkan objek-objek wisata yang di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya. Ini apa namanya tadi kan sudah disampaikan juga bahwa untuk menjaga stamina yang bagus juga, apalagi kan Hasi ini kan berkeliling ya di Provinsi Kalimantan Tengah dan sampai ke Banjar. Ini boleh dijelaskan nih Bang, mulai dari persiapannya seperti apa, kemudian agar juga pemirsa yang ada di rumah mungkin mau tahu juga bagaimana proses yang dihadapi nih teman-teman dari bikers. Iya, jadi memang di Palangkaraya ini sebenarnya punya potensi banyak, Mbak. Cuma kita jarang untuk bisa memanage dan menggali itu dengan baik. Nah, kalau dari Hasi sendiri, keluarga besar Hasi sendiri, jadi sebelum event, misal kemarin kita ada event di Tangkiling, Mbak. Jadi ada Hasi Folding Bike Camp. Jadi kita bersepeda dari Bundar Mesa start sampai ke Bukit Tangkiling, kemudian kita ngecamp, kemudian di salah satu agrowisata itu Taheta 30, kemudian besoknya kita berwisata juga di hutan kota Nyaru Menteng Berkah. Nah, sebelumnya memang kita adakan latihan, Mbak. Jadi latihan itu kita punya agenda di hari Sabtu pagi. Nah, jadi Sabtu pagi itu kita biasa latihan bareng-bareng, nyari jalur yang sekiranya semua teman-teman tuh sanggup begitu. Itu terus kemudian kita sambil ngobrol-ngobrol sambil menyiapkan stamina. Gitu. Jadi apa namanya gambarannya seperti itu ya Bang, ya memang sudah dipersiapkan dan memang ini semua kalangan usia semua bisa ikut, apalagi ini 200 kilo berarti memang harus banyak persiapan yang dilakukan ya Bang ya. Tadi disinggung juga ada beberapa objek wisata, ada Bukit Tangkiling, kemudian juga ada wisata, kemudian juga ada Bukit Batu Kasongan, ada tadi wisata Nyaru Menteng. Iya, betul, Arboretum. Nah, itu kan beberapa ya Bang ya. Nah, nanti juga kita mau mendengar nih Bang, ada beberapa banyak juga yang sudah dikunjungi oleh Hasi khususnya untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi kalau di Banjar nanti kita mau dengar juga nih ada wisata apa aja sih yang sudah dikunjungi, tapi usai jeda pariwara berikut ini dulu Bang ya, kita jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di TVRI Kalimantan Tengah. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih
Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami. Dan pemirsa, sebelum kita nantinya melanjutkan juga dialog inspiratif kita nanti, ada satu informasi yang akan kami kabarkan untuk Anda. Ini datang dari Barito Timur. Badan Pendapatan Daerah Barito Timur mengimbau kepada seluruh tim pasangan calon yang mengikuti pemilihan umum untuk melaporkan penggunaan reklame sebagai bagian dari kewajiban pajak daerah. Kepala Bapenda Barito Timur Sumawara Maharati menekankan pentingnya kesadaran tim paslon untuk mengikuti aturan dalam hal pemasangan reklame kampanye, termasuk dalam kategori pajak reklame yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Setiap tim paslon dapat bekerja sama dengan Bapenda untuk melaporkan dan membayar pajak reklame sesuai ketentuan. Hal ini juga akan mendukung transparansi dan keteraturan dalam pemanfaatan fasilitas publik untuk kampanye. Bapenda Bartim juga menegaskan bahwa ada sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi aturan. Sosialisasi mengenai pajak reklame telah dilakukan dan pihak Bapenda siap membantu tim paslon dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak untuk memastikan mereka mengikuti ketentuan yang ada. Dan hari ini kami akan menyurati mereka untuk segera menghubungi kita untuk kita hitung. Kalau memang mereka tidak bersedia berarti kami cabut. Dan kami dengan Satpol PP kemarin hadir, kita ada fotonya lah ya, bahwa kemarin kita sudah koordinasi, kami akan buat surat teguran sampai 2 kali, 3 kalinya kami ke lapangan. Sumawara Maharati berharap dengan adanya himbauan tentang ketentuan pemasangan reklame dapat meningkatkan kesadaran pajak di kalangan tim paslon, sekaligus mendukung pertumbuhan PAD Kabupaten Barito Timur, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dari Kabupaten Barito Timur, Christian dari TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan dialog inspiratif kita melalui Hasi yang kenalkan potensi wisata dengan bersepeda bersama dengan Om Noriku. Masih ya? Ya, Om, ini kan tadi sudah disampaikan juga ada beberapa objek wisata yang sudah dikunjungi nih di Palangkaraya, khususnya ada Nyaru Menteng, kemudian juga ada juga Bukit Batu, kemudian ada juga apa tadi Bang? Taheta 30 agrowisata. Nah, masih ada nggak Bang tujuan-tujuan yang mau dicapai? Kunjungi. Nah, ya jadi kalau untuk event Hasi ke depan kita punya mimpi ini Mbak Jessica, salah satunya itu tahun depan kita ingin mengunjungi Tanjung Puting. Jadi kita menyadari bahwa selama ini tuh Tanjung Puting tuh adalah tempat wisata yang dikunjungi banyak dari mancanegara, tetapi sedikit dikunjungi oleh wisatawan lokal. Baik itu di mungkin Kalimantan Tengah ataupun di Indonesia ya Mbak. Nah, melalui pendekatan komunitas di mana di situ kita punya banyak jaringan, relasi di sepeda lipat sendiri, itu mungkin bisa membantu lah setidaknya gitu. Jadi dengan pendekatan-pendekatan lewat komunitas itu kita akan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa sama-sama ke Tanjung Puting gitu. Ini sebelum kita juga membahas ya Bang ya mengenai event-event yang mungkin sudah dilalui ataupun yang akan dikunjungi selanjutnya dan juga dilakukan selanjutnya. Ini kan judulnya kenalkan potensi wisata dengan bersepeda. Betul. Nah, ini maksudnya nih gimana Bang? Maksudnya berkunjung ke sini menggunakan sepeda kah atau seperti apa biar menjadi daya tarik untuk masyarakat nih? Iya, jadi Hasi menyadari betul Mbak bahwa komunitas itu adalah salah satu kekuatan sosial masyarakat yang penting gitu, karena di dalamnya sendiri itu terdiri dari berbagai lapisan masyarakat gitu.
baik itu dari swasta, kemudian pekerja kantoran, ataupun abdi negara juga. Nah, di situ kita coba untuk kita mewadahi dan juga ya intinya fun, Mbak. Jadi kita bersepeda itu fun, gitu. Jadi sehat dan juga berbahagia, gitu. Jadi kita coba mengenalkan ke potensi wisata kita di Palangkaraya itu dengan yaitu tadi bersepeda. Jadi kita nggak hanya bersepeda jauh sepanjang 150 kilo ke Katingan. Jadi kemarin kita pernah mengadakan event 150K ke Bukit Batu Kasongan, tempat pertapaan Cilikriwut. Oh, jadi gitu. ini tujuan awalnya cara untuk memperkenalkan potensi wisata ini untuk komunitasnya dulu. Betul. Baru setelah itu memperkenalkan secara luas. Iya, Bang, ya? betul. Oh, seperti itu maksudnya. Ya, dan kita kan punya ini juga Mbak, kanal-kanal media sosial. Nah, jadi dari situ kita kelola event sedemikian rupa, kemudian kita buat konten, dan kita juga ada kebetulan ada channel YouTube juga, gitu. Jadi kita bisa men-share itu. Mungkin boleh di-share nih Gitu. Bang, kalau misalnya mana tahu pemirsa yang menyaksikan Ketambung pada pagi hari ini Ya. ada yang tertarik, Nah, mungkin betul. mau ikut bergabung bersama HASI, mungkin boleh Boleh. diinformasikan? Ya, jadi kalau mau gabung HASI bisa langsung DM ke media sosial HASI. Itu ada di HASI Palangkaraya atau Hakumpul Seli Palangkaraya. Kita ada akun Instagram, kemudian Facebook juga, ada YouTube, ada TikTok juga. Sama, HASI Palangkaraya. HASI semua? Palangkaraya. Kita satu-satunya komunitas sepeda lipat pertama di Kalimantan Tengah. Betul ya. Memang saya lihat juga, saya sudah share sedikit ya. Oh iya gitu ya Mbak ya? Bahwa HASI ini juga salah satu komunitas sepeda lipat yang pertama kali di Kalimantan Betul. Tengah. Iya. Ini pastinya juga kita berharap ya Bang ya, akan banyak sekali yang semakin mencintai sepeda lipat lagi Betul. pastinya Bang. Ini kalau misalnya melihat dari antusias masyarakat Iya. Kalimantan Tengah bagaimana Bang? Ya, nah, selama hampir 3 tahun ini penggemar sepeda lipat ini mulai tumbuh ya, ini Mbak Jessica. Nah, itu kita bisa lihat dari Sabtu pagi. Jadi kita punya agenda Sabtu pagi ataupun hari Minggu di Bundaran Besar. Jadi memang titik kumpul kita itu berada di Bundaran Besar yang sekarang, dan di situ kita lihat banyak orang yang mungkin sudah menggunakan sepeda lipat tapi malu-malu nih untuk bergabung komunitas. Gitu biasanya begitu, Iya, Mbak. biasanya perorangan aja malu ya. Betul, gabung. iya. Benar. Mungkin minder kali Betul, Bang. bisa juga sih, Mbak. Karena stigma-stigmanya mungkin, aduh kayaknya sepeda aku nggak banget buat Bi- masuk ya mungkin, komunitas. Biasanya gitu kan, pikirannya ya, kita betul. nggak tahu. Tapi kita welcome aja sih. Jadi kita komunitasnya terbuka, siapapun itu bisa masuk. Ini gitu. rutin goesnya 2 minggu sekali berarti? Seminggu 2 kali? Seminggu 2 kali. Karena 1 minggu tadi Iya, ya? Salah, 2 minggu sekali. Iya, kalau 2 minggu sekali udah ini ya Pak, sudah kencang semua sudah nih. kencang semua ini. Aduh, iya. Bang, ini kalau misalnya kita naik sepeda lipat ini ada teknik-tekniknya juga nggak sih Bang, supaya kita nggak kram atau apa gitu? Iya, sudah untuk mengendarai sepeda lipat nih, sebenarnya sepeda lipat ada 2 jenis, Mbak Jessica. Nah, baik. kebetulan ini yang kita bawa, ini sepeda lipat 3 lipatan. Jadi ini bisa dilipat 3 dengan ukuran ban 16 inch gitu. Nah, Ada untuk jenis-jenisnya juga ya Bang? ada ya? jenisnya juga, ini Mbak. jenis yang 3 lipat? 3 lipatan. 3 lipatan. Betul. Jadi dia kalau 3 lipatan dia lebih portable gitu. Jadi lipatannya lebih presisi gitu juga. Jadi tidak memakan tempat gitu. Nah, jadi untuk sedikit teknik itu mungkin sebelum kita sepeda ada baiknya pemanasan, stretching dulu pasti. Kemudian yang kedua adalah ini Mbak, kita harus ngukur jarak sadel menyesuaikan dengan tinggi badan kita. Nah, kadang ini bisa diukur Bang? bisa. Jadi kita ada tekniknya gitu. Jadi Gimana? mungkin kalau Nggak apa-apa, saya bisa nggak apa-apa. berdiri Silakan, sebentar ya. Silakan Bang. Iya. Sorry. Iya, untuk pemirsa yang di rumah juga Biar penasaran tahu. kan, mau melihat Nah, jadi cara mengukurnya kayak gimana. ini kan ada poros ini Mbak di Oke. bottom bracket, kemudian ini saddle. Nah, jadi lengan tangan itu sepanjang ini Mbak. Nah, jaraknya itu. Jadi harus lurus. Jadi supaya posisi kaki kita saat mengayuh itu tidak menekuk ya. Nah, biasanya banyak masyarakat yang naik sepeda itu sadelnya diturunkan, jadi posisi kakinya tuh nekuk. Nah, itu betul, kalau betul, untuk betul. sekilo mungkin oke, tapi kalau untuk 2-3 kilo mungkin nanti capek. Tapi kalau tidak Gitu. tahu teknik dari Abang nih, saya juga baru tahu loh Bang. Oh, gitu ya, Mbak? Iya. Iya. Karena keseringan kalau misalnya naik sepeda yang pada umumnya
entah itu naik ketinggian, Betul. keturunan, Ya. yang penting bisa jalan. Yang penting bisa jalan, itu sih Iya, salah gitu, satu pemirsa. tips. Dan tips ya, ini Iya. ilmu, nambah satu ilmu. Kita kalau Betul. mau naik sepeda bisa digunakan juga cara yang seperti Om Noriko contohkan tadi ya, Iya, betul. bagaimana cara mengukurnya. Nah, ini perawatannya gimana Bang kalau sepeda lipat? Kalau Berbeda nggak sih sama sepeda yang umum? sebenarnya sama aja sih Mbak, untuk semua sepeda tuh, jadi setelah pakai ada baiknya dibersihkan. Nah, dibersihkan, kemudian juga untuk sepeda lipat mungkin tambahannya adalah, sepeda lipat kan karena namanya lipat pasti ada lipatan. Nah, ini mungkin lipatan ini tadi yang bisa diberikan perhatian khusus. Misalnya dikasih pelumas supaya tidak berkarat ataupun dilap gitu. Itu aja sih. Berarti di bagian lipatannya memang harus diperhatikan Betul, lebih ya, Bang, ya? gitu. Oke, berarti selebihnya hampir sama seperti Selebihnya sepeda hampir sama. umum. Ini ada giginya juga? Ada Ada gigi. giginya juga, jadi bisa diatur ya Bang ya? Bisa diatur, jadi mau mungkin tanjakan juga masih bisa gitu. Kemudian mau cepat juga bisa Mau gitu. cepat juga bisa. Tergantung Makanya memang- dengkul juga sih Mbak. Oh iya. Iya, latihan. Ini kalau boleh tahu range usia dari teman-teman Hasi Di ini Hasi, ya. dari berapa ke berapa Bang? Kalau range usia sih mungkin sekitar 25 sampai berapa ya, sekitar 60 ada sih Mbak. Sampai 60 Iya, Bang, betul. ya? Jadi kita juga di komunitas sepeda lipat tuh ini yang Mbak kaget juga gitu. Ada orang di usia 56 juga bisa sepedaan. kuat. Iya, 200 kilo ada tuh Mbak. Wow, Iya. ikut ke Banjar? Ikut ke Banjar. Luar biasa, Itu. pemirsa. Iya, itu salah satu mimpi kita sih Mbak. Jadi di usia segitu masih Iya. bisa sepedaan jauh dan sehat tentunya. Tapi itu kayaknya memang harus niat dulu ya Bang ya? Niat jelas Iya, Mbak. betul. Karena gitu. kalau saya kayaknya sudah ngos-ngosan. Oh 100 gitu. kilo. Mungkin partnernya aja yang harus Iya, dipasin mungkin. gitu. Iya, mungkin ya Bang ya. Nah, luar biasa sekali ya pemirsa yang ada di rumah, mungkin ada yang tertarik mulai melihat siaran ini, mulai tertarik untuk bergabung dan Hasi. Tadi juga sudah diinformasikan ya oleh Om Noriko, bisa langsung mengunjungi sekretariatnya atau melihat media sosialnya, bisa langsung di DM Iya. atau ada nomor kontak personnya, silahkan untuk para pemirsa yang ada di rumah yang mau bergabung, ikut bergabung bersama dengan komunitas Hasi ini. Nah, ini juga Bang Noriko, ini kan Ya. banyak ya pada saat ini juga kita melihat selain sepeda lipat, banyak juga tren sepeda listrik. Oke. Nah, kebanyakan orang menggunakan sepeda listrik kan kadang nggak pakai helm, Ya. sembarangan. Nih ada nggak sih Bang mungkin yang mau Bang Noriko sampaikan untuk para tidak hanya pesepeda lipat, para yang menggunakan sepeda lipat, tapi menggunakan sepeda pada umumnya Bang. Ya. Bagaimana kita harus menggunakan sepeda yang baik di jalan raya? Ya betul. Jadi untuk pesepeda sendiri itu sebenarnya haknya sama Mbak, sama di jalan raya itu sama. Jadi harus mengikuti aturan lalu lintas, kemudian juga harus safety juga tentunya. Nah, kita juga menghimbau sih semua teman-teman pesepeda itu memakai helm seperti yang saya gunakan waktu ini, juga pakai helm dan juga mungkin sarung tangan gitu. Terutama helm sih Mbak yang pasti gitu. Nah, Minimal keselamatan. iya, minimal keselamatan itu, dan juga kita tetap mematuhi aturan lalu lintas Mbak Jessica. Nah, kalau memang lampu lenteng sedang merah, ya sebaiknya kita harus berhenti gitu, karena hak kita sama di jalan. Cuma yang membedakan sepeda dan kendaraan lain adalah sepeda itu tidak menggunakan mesin, yang kendaraan pakai mesin. Nah, terkait sepeda listrik juga sebenarnya sama Mbak. Kami sejak awal menyampaikan kepada semua pihak tuh kalau memang sepeda listrik tuh harus menggunakan helm. Apakah itu helm mungkin sepeda ini atau helm kendaraan bermotor, karena bagaimanapun di jalan raya itu semua kan ada hak dan kewajiban. Gitu. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi betul, orang lain juga. Iya, untuk pengendara yang lain juga ya Bang ya, untuk Ya. keselamatan bersama pastinya. Berselamatan bersama. Iya, betul sekali. Dan ini Bang, kalau untuk kedepannya selain juga mempunyai harapan untuk berkunjung ke Tanjung Puting, apakah ada event-event yang mungkin sudah direncanakan dan mau diselenggarakan? Nah, ya ini juga Desember nanti Mbak Jessica dan masyarakat Kalimantan Tengah, kita Hasi itu punya event mengikuti Jambore Sepeda Lipat Nasional atau Jam Selinas Mbak Jessica. Nah, jadi Jambore Sepeda Lipat Nasional itu adalah lebarannya semua sepeda se-Indonesia bahkan dunia mungkin. Jadi itu akan diselenggarakan di Malang, dan keluarga besar Kumpul Seli itu akan mengikuti. Nah, di situ kita bawa misi juga nih Mbak. Iya, Jadi misi kita adalah
untuk mengenalkan baik itu potensi wisata yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemudian juga potensi berinvestasi dan juga potensi berolahraga di sini. Nah, jadi pengalaman kami sebelumnya kita pernah ke Jogja, Mbak. Jadi sepeda di Jogja dan kita ketemu sama komunitas sepeda di situ. Nah, di situ kita ngobrol sharing bahwa Kalimantan Tengah ini ke depan akan jadi masa depannya Indonesia. Kami percaya itu karena kita dekat dengan IKN dan harapannya semua potensi wisata itu dikenal gitu, Mbak. Nah, kita punya kesempatan di Jambore Sepeda Lipat Nasional akan ketemu sebanyak kurang lebih 3.000 pesepeda lipat di Malang. 3.000 gitu. Se-Indonesia. Luar biasa ya Bang ya. Iya. Ini boleh digambarin bagaimana nanti kegiatan yang dilakukan dan seperti apa juga teman-teman dari HASI ini memperkenalkan untuk teman-teman pecinta sepeda lipat lainnya? Ya, nah di sana itu melanjutkan yang tadi Jambore Sepeda Lipat. Jadi di sana kita akan bersepeda dan bertemu sama banyak komunitas, Mbak. Nah, kemudian di situ tuh kita bersepeda, ya kita menyadari bahwa kita akan jadi etalasenya Kalimantan Tengah. Penyokong IKN ya? Betul. Jadi kita pribadi-pribadi yang akan berangkat itu adalah mencerminkan orang Kalimantan Tengah yang berada di forum nasional. Nah, di situ kita nanti ada yang namanya gala dinner, Mbak. Gala dinner itu tempatnya komunitas diberikan ruang untuk ngomongin soal komunitasnya, daerahnya gitu. Nah, di situ kita merasa bahwa HASI punya kesempatan gitu. Jadi mudah-mudahan di banyak pihak yang mendukung HASI untuk berangkat ke sana dan harapannya juga banyak orang ataupun di forum nasional tuh bisa akan ke Palangkaraya. Amin. Dan Itu, berarti melalui gala dinner itu tadi ya bisa sharing informasi Betul juga sekali. mengenai potensi wisata yang ada Ya. di Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah. Tengah. Nah, ini berkaitan juga mengenai potensi wisata yang ada di tempat kita ini. Ya. Kalau sudah berjalan-jalan, apalagi wisata di Palangkaraya itu kan banyak sekali ya. Apalagi kita di Kalimantan Tengah ini kebanyakan itu adalah objek wisata yang memang tidak dibuat dan itu memang sebagian besar adalah objek wisata alam. Betul. Nah, dari yang Om Noriko lihat, dari yang sudah banyak dikunjungi, ada nggak sih objek wisata yang mungkin masih melekat dan memang ini kayaknya harus aku informasikan nih untuk teman-teman yang ada di luar? Betul. Nah, kalau HASI ini sebenarnya ada satu konsen juga, Mbak, keresahan kita. Jadi kita percaya bahwa kawasan wisata Tangkiling ini punya potensi besar gitu. Jadi di Tangkiling itu punya banyak potensi spot-spot wisata alam, tetapi hari ini mungkin belum terkoneksi, terintegrasi. Nah, jadi kemarin melalui event HASI Folding Bike Camp, kita coba ke satu tempat agrowisata Taheta 30 dan hutan Nyaru Menteng Berkah. Nah, itu sebenarnya dua kekuatan, Mbak. Nah, cuma di sana itu jalan antara spot satu dan spot lain itu tidak terkoneksi. Jadi kita pernah ke sana terus kita mau dari titik A, spot wisata A ke spot wisata B. Tapi jalannya buntu, mohon maaf jalannya rusak gitu. Jadi itu yang mungkin jadi PR kita bersama ya di Palangkaraya gitu. Kita pengennya kita sih jalan-jalan itu bisa terhubung betul dan juga pelang, Mbak. Pelang tempat wisata itu minim. Nah, gitu. Jadi sangat rawan bisa tersesat ya, Bang. Betul ya? sekali, Mbak. Betul sekali. Nggak ada petunjuk Nggak ada arah petunjuk ke kanan, arah. ke kiri, ya luar biasa. Gitu. Dan itu juga mungkin jadi perhatian pemerintah setempat ya. Mudah-mudahan, mungkin amin, Mbak. dinas-dinas terkait lainnya dan semoga juga ini menjadi harapan kita semuanya. Iya. Dan selain juga dari komunitas HASI, semoga juga ini juga menjadi perhatian untuk kita semuanya agar kita lebih mudah juga memperkenalkan objek wisata ini ya, Betul, Bang ya. betul sekali, Iya, Mbak. luar biasa. Mungkin terakhir Bang Nori, Ya. apa yang mau disampaikan harapannya untuk pemerintah, kemudian untuk seluruh pecinta sepeda lipat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah? Ya, jadi harapan kami keluarga besar Kumpul Sepeda Lipat, kita siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk mengenalkan potensi wisata dan di Kalimantan Tengah, Mbak. Gitu. Jadi mungkin pendekatan komunitas ini akan lebih fleksibel dan lebih cair tentunya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian kita juga sangat berharap kepada pemerintah
kota maupun pemerintah provinsi, ayo kita sama-sama untuk saling support gitu. Apapun yang ada tantangan yang ada hari ini kita hadapi kan kita satu rumah gitu. Jadi ada baiknya kita semua berkolaborasi. Kemudian harapannya untuk masyarakat Kalimantan Tengah juga jangan ragu untuk berolahraga, khususnya bersepeda lipat gitu. Jadi semoga KH itu menjadi kesehatan hidup bagi kita semua. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang Noriko sudah datang ke TVRI Kalimantan Tengah dan juga menginspirasi seluruh masyarakat yang mungkin menyaksikan kabar Taman Bungai pada pagi hari ini ya. Dan semoga juga melalui dialog inspiratif pada pagi hari ini semakin banyak lagi masyarakat yang tergerak untuk berolahraga, untuk investasi ke depannya. Amin. Pasti amin. Dan Ya. semoga juga semakin sukses untuk komunitas HASI ke Ya, depannya. kasih, Semoga Mbak semakin Jessica. luas lagi jaringannya, Ya. semoga banyak lagi event-event yang akan kami nantikan pastinya. Amin. Terima Ya. kasih Bang Noriko Terima kasih sekali banyak, lagi. Mbak. Terima Salam kasih sudah sehat. datang ke TVRI Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, demikianlah kabar Taman Bunga kita pada pagi hari ini. Saya Jessica Maria Fernanda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.